dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Wow, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 April 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Selamat sore, selamat hari Minggu, dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Jumat Agung 15 April 2022 pukul 09.00 WIB sebesar Rp27.746.100. Syukur sebesar Rp25.582.200. Persepuluhan sebesar Rp3.789.000. Dan sarana fisik sebesar Rp2.462.000. Penerimaan kolekta Paskah pertama, Minggu 17 April 2022, pukul 18.00 WIB, sebesar Rp11.652.000. Syukur sebesar Rp4.560.000. Persepuluhan sebesar Rp550.000. Dan sarana fisik sebesar Rp187.000. Penerimaan kolekta Paskah kedua, Senin 18 April 2022, pukul 09.00 WIB sebesar Rp8.224.700. Syukur sebesar Rp698.000. Dan sarana fisik sebesar Rp319.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Lawrence. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudari Meyanon Nikolas dan Nona Jane Ruipasa. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 112 ayat 1 dan 4. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak atas perhatiannya dan kesediaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 April 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jemaat Nats pembimbing kita dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siangkan. Lenyaplah takutku karena hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, dusta sorga yang bakal. Jadi milik Tuhan, hai betapa indahnya. Dahulu batinku gelap, tapi Tuhan rilangkan. Sekarang aku rasa senang, batinku berpesta. Sukacita dalam dunia, dusta sorga yang bakal. Cari milik Tuhan, hai betapa indahnya. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong, turut nikmat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu jemaat, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Jemaat yang diberkati Tuhan, ketemu dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab di sore ini terambil dari Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 dan berakhir di ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di kebaktian sore ini, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Menyadari akan seluruh keterbatasan kami selaku manusia berdosa, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami tidak hanya membaca, tapi lebih daripada itu kami dapat memaknainya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita bersekutu di hari Minggu terakhir di bulan April dan sedang dalam masa peringatan antara Yesus yang bangkit dan Yesus yang nanti akan naik ke sorga. Masa ini dikenal sebagai masa Yesus menampakkan diri. Dan seluruh kisah penampakan menegaskan bahwa akta iman itu hanya dilakukan Yesus kepada para murid. Para murid menjadi pihak yang menentukan kelanjutan karya penyelamatan Allah. Yesus yang bangkit tidak langsung naik ke sorga atau meninggalkan para murid begitu saja. Tapi Yesus terus melakukan akta pemulihan. Yesus yang bangkit bukanlah Tuhan yang membiarkan para murid hidup seorang diri. Yesus terus berkarya untuk memulihkan dan memberdayakan atau memampukan para murid untuk meneruskan karya penyelamatan Allah di bumi. Peringatan atau kisah penampakan Yesus adalah peringatan ulang dan gugahan bahwa kita tidak dibiarkan Yesus dan hidup sendiri di bumi ini. Cerita Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini, jemaat yang terkasih, cuma ada di Injil Yohanes. Bahwa Yesus menampakkan diri
Yesus terus campur tangan mengatasi kemelut hidup. Yesus memahami keberadaan kita dan menolong mengatasi persoalan yang sedang digumuli. Pembacaan kita tadi mengisahkan cerita Thomas dengan keunikan jemaat. Keunikan pengalaman Thomas mengimani Yesus yang bangkit. Penulis Yohanes menuturkan Thomas sebagai murid yang peragu. Arti lainnya adalah Thomas juga bingung, Thomas juga bimbang, Thomas juga sangsi. Karena itu jemaat yang terkasih, beriman adalah proses yang tidak luput dari hambatan personal atau diri sendiri. Ia dituturkan sebagai murid yang tidak percaya kata orang. Thomas tidak mau percaya orang lain bilang. Thomas tidak mau percaya kata orang lain atau murid lain tentang perihal Yesus yang hidup. Ada baiknya bila sikap meragukan Thomas dilihat dari sisi positifnya juga jemaat. Beriman adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhan yang dia imani. Dan karena itu tidak boleh didasarkan pada kata orang lain. Thomas tidak percaya teman-temannya, tidak percaya murid-murid pada waktu itu. Dia lihat sendiri baru dia percaya. Yesus memahami persoalan Thomas dan Tuhan Yesus mengubah hidup Thomas pada waktu itu. Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang terus hadir dan campur tangan mengubah hidup menjadi lebih baik. Kisah penampakan berarti kepedulian Allah untuk terus mengatasi tantangan beriman dalam hari hidup yang dijalani Thomas, yang sudah melihat, sudah bersama Yesus, sudah memegang dan mengalami Yesus. Pada masa Yesus mengalami adalah Yesus yang tetap dapat mengalami Yesus juga setelah kebangkitan. Karena itu jemaat yang terkasih, kebangkitan bukanlah alasan untuk tidak lagi mengalami Yesus secara beriman. Pengalaman yang terus mengalami keberadaan Yesus itulah yang menjadi dasar bagi Thomas untuk mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu berarti Yesus harus terus diakui. Yesus harus terus diakui dan iman harus tetap bertumbuh. Serta pekerjaan penyelamatan tidak boleh berhenti dalam keadaan bagaimanapun orang percaya berada. Pengakuan tentang Yesus yang bangkit sebagai Tuhan dan Allah tidak boleh terhenti sekalipun gereja dan orang percaya diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang mungkin menakutkan atau persoalan yang merongrong kehidupan. Gereja dan orang percaya adalah kenyataan yang ada karena Yesus yang bangkit. Karena itu jemaat yang terkasih, kita semua terpanggil untuk terus bersaksi dan mengaku tentang keilahian dan kemahakuasaan Yesus. Yesus inilah yang disaksikan penulis Injil Yohanes sebagai Mesias dan Anak Allah. Karena itu jemaat yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi karakter kemesiasan Yesus. Yang pertama jemaat, Yesus memberi diri
untuk diraba, untuk dicucu. Itu berarti pula hidup Yesus terbuka dan dapat dialami agar ketidakpercayaan berubah menjadi ketangguhan percaya. Thomas tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Dari ketidakpercayaannya menjadi keteguhan percaya. Yesus itu Tuhan yang dapat dipegang atau diandalkan. Ia berkuasa mengatasi kematian percaya Thomas dan juga kita semua. Bukan cuma mati secara fisik, tapi percaya juga bisa mati, jemaat. Karena itu Thomas punya percaya harus dipulihkan supaya dia tetap percaya dan mengaku bahwa memang betul Yesus itu bangkit. Jemaat, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu hendaklah hidup ini dijalani karena percaya, bukan karena sanksi, bukan karena bimbang, atau bukan karena ragu-ragu. Yang kedua, jemaat yang terkasih, Yesus yang bangkit itu dapat melewati pintu yang terkunci. Dalam bacaan tadi dibilang pintu-pintu terkunci. Tidak ada hal apapun yang dapat merintangi atau menghambat kehadiran Yesus. Sekalipun pintu terkunci, Yesus hadir dan menjadikan hidup para murid terbuka, bukan tertutup karena ketakutan dan ketidakpastian. Karena itu jemaat, kehidupan para murid, tetapi juga kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya haruslah menjadi pintu yang terbuka agar kebaikan Allah dapat dialami oleh orang lain. Mari kita jadikan hidup kita sebagai pintu-pintu yang terbuka, jemaat, agar kebaikan Allah itu bisa dialami oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit ditandai dengan salam damai sejahtera. Karena itu jemaat yang terkasih, hidup bersama Yesus yang bangkit ditandai dengan cinta kasih, persaudaraan, kepedulian, kesejukan, dan niat yang murni atau hati nurani yang bersih. Karena itu kepada Thomas Yesus katakan, jemaat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahwa apa yang Yesus bilang kepada Thomas itu juga Yesus bilang bagi kita semua di saat ini. Bahwa keterbatasan adalah tanda keberadaan kita semua sebagai manusia. Thomas terbatas. Kita semua juga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita juga terbatas. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, agar keberadaan dan perjalanan kita berpengharapan atau berarti, maka haruslah percaya kepada Allah tidak boleh terbatas. Percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak boleh terbatas, jemaat. Bahwa Allah akan meneguhkan, akan menyempurnakan, dan akan melayakkan kita semua. Thomas itu dia adalah orang yang Tuhan pakai. Selain Petrus, Tuhan pakai sebagai pemberita pertama ketika jemaat mula-mula. Thomas juga Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Bahwa Tuhan akan memakai kita semua sebagai anak-anak Tuhan, apapun potensi dan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan memakai kita di tempat di mana kita berkarya, di tempat di mana kita mengabdi, sesuai jabatan kita, karir kita. Dan semua itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit itu
akan meneguhkan dan menyempurnakan dan melayakkan kita semua kemanapun kita melangkah dan dimanapun kita berada. Yakinlah akan kemahakuasaan Tuhan. Yakinlah akan kuasa dan kasih Allah yang tidak pernah terbatas itu jemaat. Maka usaha, jabatan, karir, kerja, pencarian kita, hari esok yang akan kita jalani, akan kita alami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan menikmati kebahagiaan di sepanjang sejarah perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini jemaat. Biarlah di dalam pertolongan Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita bisa mengakhiri bulan April di hari Sabtu nanti, dan kita masuk bulan Mei di tanggal 1 hari Minggu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli jemaat. Bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan mendengar persembahan pujian dari Meliano Nicholas. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya dengan pujian ini kita semua bisa diberkati.
cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu.
Jemaat kekasih, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Yang suka tolong dilepas, jagalah.
Silakan berdiri. Takkan pernah berubah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa persembahan. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nona Jane Reupasa disilahkan untuk mengkidungkan lagu pujiannya. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat terkasih. Pujian ini menceritakan tentang bagaimana kita sebagai manusia punya rasa percaya yang kuat untuk Tuhan dalam keadaan genting dan tidak baik-baik saja, tapi kita diharapkan untuk tetap percaya dan punya iman yang kokoh bahwa Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Ketika tak pasti langkah hidupmu, ingatlah ada Bapa yang peliharamu. Berpegang pada jaminan kasih-Nya, percaya Dia tak tinggalkanmu. Dia tahu apa yang baik bagimu. Dia dengar setiap doa-doamu. Dia jawab seturut kehendak-Nya. Yakinlah dan percaya padanya. Dialah yang sanggup mengubah hidupmu. Dia jaga hidupmu setiap waktu saat kau tak berdaya, saat kau hilang arah. Tangan kasih-Nya selalu menopangmu. Dia tahu apa yang baik bagimu. Dia dengar setiap doa-doamu. Dia jawab seturut kehendak-Nya. Yakinlah dan percaya padanya. Dialah yang sanggup mengubah hidupmu. Dia jaga hidupmu
Jemaat yang terkasih, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan kami, Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, memberdayakan kami, Tritunggal Allah yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan pelayan dan umat Tuhan yang menyatu dalam kebaktian di Gereja Maranatha ini, kami mengagungkan kuasa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan telah menyertai dan memperkenankan kami ada di hari Minggu terakhir di bulan April, hari yang ke-24. Tuhan Allah, kami bersyukur sebab Tuhan masih memperkenankan kami menghirup udara manakala kami bernafas hingga saat ini. Itu pertanda Tuhan baik dan Tuhan perkenankan kami untuk melanjutkan hidup. Tuhan kenal kami semua. Kami sebagai suami istri, kami sebagai seorang ibu janda, kami sebagai seorang duda, bersama dengan anak-anak kami, cucu, bahkan anak-anak yatim piatu. Tuhan kenal kami semua dalam kebaktian ini, karena Tuhan Allah menciptakan kami dan Tuhan Allah memperkenankan kami untuk hidup dan berkarya di bumi ini sebagai orang tua dan anak-anak, sesuai potensi dan karunia yang Tuhan beri kepada kami masing-masing. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku. Tuhan Allah menyertai dan memberkati Majelis Pekerja Harian Sinode untuk seluruh tugas-tugas yang harus dilakukan ya Bapa, secara khusus persidangan-persidangan klasis yang terus berlangsung. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan itu tetap menyertai. Kami berdoa bagi 34 klasis, baik yang ada di Maluku maupun Maluku Utara, 765 jemaat ya Tuhan Allah. Berkati semua kami, pelayan dan umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku ini Bapa. Biarlah semua yang kami aktakan, berkenan Tuhan teguhkan dan berkati itu di 34 klasis di Maluku maupun Maluku Utara, di 765 jemaat. Kami berdoa bagi klasis Kota Ambon, dengan seluruh tanggung jawab pelayanan yang terus diaktakan, dikaryakan. Tuhan, berkenan Tuhan Allah meneguhkan dan memberkati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon bersama semua orang yang Tuhan percayakan untuk berkarya di kantor klasis. 21 jemaat yang ada di klasis Kota Ambon ini, berkenan Tuhan pun meneguhkan dan memberkati semua pelayan dan umat Tuhan di 21 jemaat dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang dilakukan dari hari ke hari. Tuhan, kami juga mendoakan klasis Kota Ambon Cup kedua yang nanti akan berlangsung di tahun ini Bapa. Dalam kebaktian minggu di 21 jemaat pagi tadi, telah diumumkan ada berbagai perlombaan ya Tuhan Allah yang nanti akan dilakukan. Tuhan memberkati panitia dengan semua jemaat yang nanti akan terlibat di dalamnya. Pada waktunya kami bisa melakukan itu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Allah saja. Tuhan Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di Kariu, di Hulaliu, di Aboru. Tuhan tolong mereka Bapa, sebagai anak-anak Tuhan
Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan itu tetap menyertai mereka Bapa. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, di hari kemenangan ini, kiranya kasih dan pertolongan Tuhan itu tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai pelayan dan umat Tuhan maupun sebagai pemerintah negeri di sana. Kasihani dan tolong mereka semua Bapa. Biarlah damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh menteri, apapun itu yang mereka lakukan, berkenan Tuhan pun teguhkan dan berkati itu. Negara ini Tuhan, untuk minyak goreng, untuk bahan bakar solar, sungguh-sungguh tidak bisa diatasi. Dan itu terus ada di dalam semua kenyataan berbangsa dan bernegara ini Tuhan. Tuhan tolong untuk semua yang dilakukan. Biarlah segala sesuatu dilakukan di dalam pertolongan dan cinta kasih Tuhan Allah. Kami berdoa bagi Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajarannya. Demikian pun Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajaran yang ada. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi semua kecamatan, semua kabupaten, semua RT, RW, Tuhan berkati di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Negeri, bahkan dusun-dusun. Tuhan kami tahu sebagai warga gereja, tapi kami juga sebagai warga masyarakat. Dimanapun kami ada Tuhan Allah, menyertai dan memberkati kami untuk seluruh tanggung jawab yang harus kami aktakan, kami lakukan. Biarlah kami tidak sendiri ya Tuhan Allah. Tapi Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Kami punya iman, kami punya percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Kiranya kokoh, teguh bagaikan keteguhan gunung batu. Kiranya kami tidak ragu, kiranya kami tidak sangsi, kami tidak bingung, kami tidak bimbang ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai orang tua, dengan seluruh perjuangan mereka, cita-cita dan masa depan mereka, dengan studi-studi mereka dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami yang bergumul untuk memperoleh pekerjaan yang tetap bagi kelangsungan hidup mereka di kemudian hari. Anak-anak yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan jangan tinggalkan mereka Bapa. Biarlah sepanjang sepekan yang akan mereka jalani mulai hari ini sampai hari Sabtu tanggal 30, berkenan Tuhan pun teguhkan dan berkati itu. Kebahagiaan apapun itu, pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, dan berbagai usaha-usaha apapun itu Tuhan berkenan Bapa, berkati itu bagi semua anak-anak Tuhan ini. Tuhan Allah, berkati semua anak-anak Tuhan ini. Sepanjang minggu baru Bapa, di dalam rumah tangga mereka, di tempat kerja, usaha, pencarian mereka, sampai yang telah menjalani masa pensiun, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk semua rencana yang mau dilakukan. Berkenan Tuhan pun teguhkan dan berkati itu di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Allah mengenal kami semua sebagai umat Tuhan ini. Demikian pun Tuhan mengenal semua pendukung tata kebaktian minggu keempat di saat ini. Semua dengan peran mereka, dengan tugas mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan mengenal mereka semua Bapa. Bagi yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati mereka bersama dengan rumah tangga. Bagi saudara-saudari kekasih kami di dalam kemudahan-kemudahan mereka, Tuhan pun tetap menyertai dan memberkati mereka. Supaya dengan potensi yang ada pada mereka, mereka terus mengembangkan itu Bapa. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan di sepanjang sejarah perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudari kekasih kami sebagai pendukung tata kebaktian minggu keempat di saat ini. Kami juga mendoakan majelis jemaat yang bertugas, majelis jemaat Bukit Doa dan majelis jemaat Sion, diberkatilah semua pelayanan mereka di saat ini Bapa. Biarlah damai dan sukacita Tuhan pun tetap menyertai mereka. Tuhan Allah,
sepanjang minggu terakhir di bulan April ini. Izinkan kami semua melangkah dengan pasti di tengah-tengah seluruh aktivitas kerja, usaha, dan pencarian kami di dalam rumah tangga kami Bapa. Biarlah semuanya kami jalani, kami aktakan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Nanti kalau kami pulang meninggalkan gedung gereja ini, biarlah kami tiba dengan selamat di rumah tempat tinggal kami. Kami bisa beristirahat, kami melewati malam ini Tuhan. Kami ada di hari baru, pekan baru, untuk melanjutkan hidup dan seluruh aktivitas kami. Syukur dipersembahkan kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, selamat berkarya di minggu terakhir di bulan April. Selamat mengakhiri bulan April dan selamat masuk bulan Mei. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.